Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita, mahasiswa agribisnis angkatan 17. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknologi pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial ini juga dapat dijadikan sebagai strategi yang baik dalam menjalankan bisnis, sehingga perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas, namun dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Ada beberapa pendapat ahli ekonomi terkait ekonomi manajerial ini, yaitu yang pertama menurut Dominic Salvatore pada tahun 1996. Menurut beliau, ekonomi manajerial merupakan sejenis wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan kemampuan analisis pengambilan keputusan yang dapat menganalisis apakah suatu perusahaan dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuannya. Pendapat lain, menurut Hirschi tahun 2003, ekonomi manajerial merupakan suatu penerapan ilmu ekonomi dan dapat digunakan sebagai cara manajemen dan pengambilan keputusan manajemen. Ekonomi manajerial akan sangat membantu manajer memahami bagaimana faktor penentu ekonomi mempengaruhi kinerja organisasi dan perilaku manajemen. Dalam konteks pembelajaran ekstensif, ekonomi manajemen merupakan menggunakan banyak alat analisis seperti metode kuantitatif, statistik, atau ekonometrik, serta konsep manajemen strategis dan analisis keuangan. Adapun beberapa manfaat ekonomi manajerial, yang pertama, dapat mengevaluasi kebijakan manajerial di masa lalu, apakah telah sesuai atau perlu perbaikan. Kebijakan yang telah diambil dan dijalankan dalam operasional perusahaan terkadang tidak relevan dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Karena itulah evaluasi atas kebijakan tersebut sangat diperlukan guna diadakannya perbaikan atau pengambilan keputusan yang baru yang disesuaikan dengan masalah terkini. Manfaat yang kedua yaitu membantu para manajer mengenal dan melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan ekonomi yang bisa mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan keputusan yang sesuai dengan standar operasional perusahaan, sehingga setiap perusahaan memiliki standar operasional yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kebijakan peraturannya pun berbeda disesuaikan dengan bidang atau jenis perusahaan, visi misi perusahaan. Para pelaku dalam hal ini adalah manajer, dapat menetapkan kebijakan keputusan sesuai dengan operasional perusahaan. Manfaat selanjutnya yaitu mengidentifikasi biaya-biaya agar seefisien mungkin. Kemudian menetapkan harga jual produk yang sesuai guna pencapaian laba bersih yang maksimal. Kemudian membantu dalam menghadapi fluktuasi kondisi pasar yang mempengaruhi permintaan barang, harga jual, dan laba. Kemudian membantu manajer dalam memahami lingkungan ekonomi perusahaan. Terkait ruang lingkup ekonomi bisnis juga ada pembagian menjadi 4. Yang pertama adalah teori ekonomi. Peran teori ekonomi dalam manajemen bisnis sangat penting, karena teori ekonomi akan menjadi dasar suatu keputusan. Adapun beberapa bidang studi atau ilmu ekonomi yang relate atau terkait dengan ekonomi manajerial. Yang pertama adalah teori ekonomi, yaitu ekonomi mikro. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah bagian dari teori ekonomi yang berfokus pada perilaku ekonomi itu sendiri, seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku individu. Sedangkan ekonomi makro, ruang lingkupnya jauh lebih luas, yaitu terkait investasi, pendapatan agregat, produksi, dan ketersediaan pekerjaan. Bidang studi yang lain yaitu teknik pengambilan keputusan. Ketika membahas ekonomi manajerial, tentu saja ini sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan yang dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya, seperti pegawai, bahan, uang, dan metode. Jadi tidak hanya benar, keputusan yang diambil juga harus optimal, sehingga pengambilan keputusan dan pengambil keputusan terkait harus memadukan antara prinsip ekonomi dan ekonominya sendiri.
Yang ketiga yaitu ilmu keputusan. Di sini yang terkait adalah ilmu ekonometrika, yaitu ilmu yang berurusan dengan masalah mengukur hubungan ekonomi dengan yayasan ilmiah pendukung lainnya, yaitu matematika dan statistik. Untuk mendukung pengambilan keputusan, ilmu-ilmu ini sering digunakan sebagai landasan dan basis pendukung. Bidang studi selanjutnya yang terkait dengan ekonomi manajerial yaitu administrasi bisnis. Jadi selain ilmu keputusan, mempelajari ilmu lain seperti administrasi bisnis juga tidak kalah pentingnya. Dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan ukuran ekonomi, peran administrasi bisnis yang juga mencakup masalah keuangan, manajemen sumber daya manusia dan material, serta akuntansi juga berada dalam bidang manajemen bisnis. Jadi itu ada 4, yaitu ekonomi makro, ekonomi mikro, administrasi bisnis, dan statistika atau ekonometrika. Beberapa kendala dalam ekonomi manajerial, sebagai contoh, ada suatu perusahaan yang mengalami keterbatasan pada kapasitas produk atau pada ketersediaan tenaga ahli dan bahan mentah yang penting bagi proses produksinya. Masalah yang lain, perusahaan tersebut juga dapat menghadapi kendala hukum atau lingkungan terkait dengan kegiatan bisnis yang sedang dijalaninya. Demikianlah sedikit paparan saya tentang ekonomi manajerial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.